Rumah itu tidak besar, tetapi selalu terasa hangat. Dindingnya sederhana, lantainya dingin di pagi hari, dan aroma kopi hitam sering menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Di rumah itulah seorang ayah membesarkan anaknya dengan segala keterbatasan, namun penuh kasih yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata berlebihan. Sejak kecil, sang ayah dikenal sebagai sosok yang keras pada diri sendiri. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan diri untuk bekerja, lalu pulang ketika langit mulai gelap. Tangannya kasar, telapak kakinya tebal oleh kerja keras, dan wajahnya jarang menampilkan keluhan. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap tindakannya selalu mengandung makna tanggung jawab. Bagi sang anak, ayah adalah dunia pertama yang ia kenal. Bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pelindung, guru kehidupan, dan teladan dalam diam. Ayah tidak pernah mengajarkan cinta dengan pelukan panjang atau kata-kata manis. Cintanya hadir lewat piring makan yang selalu terisi, seragam sekolah yang rapi, dan doa-doa yang ia panjatkan dalam keyakinannya setiap malam. Keluarga itu tumbuh dalam ajaran Katolik yang dijalani dengan sederhana namun khusyuk. Hari Minggu adalah waktu yang sakral. Ayah selalu memastikan anaknya bangun pagi, berpakaian rapi, dan ikut ke gereja. Tidak pernah ada paksaan kasar. Ayah hanya berkata singkat, "Ini jalan hidup kita. Jalani dengan sungguh-sungguh." Anak itu tumbuh sebagai pribadi yang penurut. Ia belajar tentang kasih, pengorbanan, dan kesetiaan sejak usia dini. Ia melihat bagaimana ayahnya rela menahan lapar demi memastikan kebutuhan rumah terpenuhi. Ia menyaksikan bagaimana ayah tetap tersenyum meski tubuhnya lelah. Semua itu tertanam kuat dalam hatinya sebagai nilai hidup yang tak tergantikan. Saat anak-anak lain menikmati masa kecil tanpa beban, ia justru belajar memahami arti tanggung jawab lebih cepat. Ia sering membantu ayah membersihkan rumah, menyiapkan keperluan kerja, atau sekadar menemani ayah duduk diam di teras rumah. Dalam keheningan itu, ia merasa aman. Kehadiran ayah menjadi sandaran yang kokoh. Namun, seiring waktu berjalan, sesuatu perlahan tumbuh di dalam batin sang anak. Bukan penolakan, bukan pemberontakan, melainkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang awalnya samar. Pertanyaan tentang kehidupan, tentang penderitaan, tentang makna doa, dan tentang Tuhan yang selama ini ia kenal melalui tradisi. Ia tidak berani mengungkapkannya. Ayah terlalu ia hormati untuk dilukai dengan kegelisahan batin yang belum ia pahami sendiri. Maka semua itu ia simpan rapat-rapat, seperti rahasia yang hanya ia bisikkan dalam hati. Ayah tidak pernah menyadari pergolakan itu. Baginya, anaknya tumbuh dengan baik, berbakti, dan tidak pernah membuat masalah. Ia bangga, meski jarang mengatakannya. Setiap kali melihat anaknya belajar atau membantu tanpa diminta, ada rasa puas yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Hubungan mereka berjalan tenang. Tidak ada konflik besar. Tidak ada pertengkaran hebat. Justru ketenangan itulah yang membuat ikatan mereka terasa begitu dalam. Mereka saling memahami tanpa banyak bicara. Anak tahu kapan harus diam. Ayah tahu kapan harus hadir. Saat anak mulai beranjak dewasa, dunia luar memperluas pandangannya. Ia bertemu banyak orang, mendengar banyak cerita, dan melihat beragam cara manusia memaknai Tuhan. Ia tidak serta-merta berubah, tetapi benih pencarian itu semakin nyata. Ia mulai merenung lebih sering, membaca lebih banyak, dan bertanya dalam diam. Setiap kali melihat ayah berdoa, ada rasa haru sekaligus kebingungan. Haru karena melihat ketulusan iman ayahnya. Bingung karena ada ruang kosong dalam hatinya yang belum terisi. Ia tidak merasa ajaran yang ia jalani salah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang belum ia temukan. Meski demikian, bakti kepada ayah tidak pernah berkurang. Justru semakin bertambah.
Ia semakin memahami betapa besar pengorbanan ayah dalam hidupnya. Setiap lelah yang ayah sembunyikan, setiap kesedihan yang ayah pendam, semuanya menjadi alasan bagi anak untuk lebih mencintai dan menghormatinya. Ayah sering berkata, hidup itu bukan soal apa yang kita yakini saja, tapi bagaimana kita menjalaninya. Kalimat itu sederhana, tetapi tertanam kuat dalam diri anak. Ia mulai memahami bahwa iman bukan sekadar warisan, melainkan perjalanan yang harus ditempuh dengan hati yang jujur. Di malam-malam sunyi, anak sering terbangun dan menatap langit-langit kamar. Ia memikirkan hidupnya, masa depannya, dan hubungan dengan Tuhan. Ia merasa bersalah karena menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu, seolah sedang mengkhianati kepercayaan ayah. Namun di sisi lain, ia merasa tidak jujur jika terus mengabaikan suara hatinya sendiri. Ayah tetaplah ayah yang sama. Ia tidak berubah, tidak mencurigai, dan tidak menuntut lebih dari yang sang anak mampu. Ia hanya ingin anaknya menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, dan tidak melupakan nilai kasih. Dan justru itulah yang membuat sang anak semakin terikat secara emosional. Benih perbedaan itu tumbuh bukan dari kebencian, melainkan dari cinta. Dari keinginan untuk memahami Tuhan dengan lebih dalam, bukan untuk menentang keyakinan keluarga. Sang anak tidak pernah berniat menjauh, apalagi melukai hati ayahnya. Ia hanya ingin menemukan ketenangan batin tanpa kehilangan kasih yang telah membesarkannya. Babak kehidupan mereka masih panjang. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan iman sang anak kelak akan berujung pada peristiwa yang menggetarkan hati, mengubah takdir, dan mempertemukan cinta seorang anak dengan hidayah bagi ayahnya sendiri. Namun semua itu bermula dari rumah kecil yang hangat, dari seorang ayah yang bekerja tanpa keluh, dan dari seorang anak yang tumbuh dengan cinta, pengorbanan, serta keberanian untuk mencari makna hidup dengan hati yang tulus. Waktu mengubah banyak hal, termasuk cara seseorang memandang hidup dan dirinya sendiri. Saat sang anak beranjak dewasa, dunia tidak lagi sesempit rumah kecil yang penuh kehangatan itu. Ia mulai mengenal ruang-ruang baru, wajah-wajah asing, dan pemikiran yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Namun satu hal tak pernah berubah, rasa hormat dan cinta yang utuh kepada ayahnya. Kesibukan hidup dewasa mempertemukannya dengan banyak orang dari latar belakang berbeda. Dalam percakapan sederhana, diskusi ringan, atau bahkan keheningan bersama, ia mulai menyadari bahwa setiap manusia memikul pencarian batin masing-masing. Ada yang tenang, ada yang gelisah, ada pula yang tampak kuat namun menyimpan luka. Awalnya, perhatiannya tertarik pada sikap beberapa orang yang terlihat damai meski hidup mereka sederhana. Ada ketenangan yang memancar, bukan dari kata-kata, melainkan dari cara mereka menjalani hari. Ia tidak langsung mengaitkannya dengan keyakinan tertentu. Ia hanya merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menggetarkan hatinya secara perlahan. Rasa ingin tahu itu tumbuh tanpa paksaan. Tidak ada yang mengajaknya berpindah keyakinan. Tidak ada pula yang memengaruhi dengan janji atau ancaman. Semua bermula dari pertanyaan yang selama ini terpendam dalam dirinya, tentang makna hidup, tentang penderitaan, dan tentang Tuhan yang dekat namun terasa jauh. Ia mulai membaca, diam-diam. Bukan untuk membandingkan, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami. Setiap kalimat yang ia temui seperti mengetuk pintu hatinya pelan-pelan. Ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan, seolah ada jawaban yang selama ini ia cari, hadir tanpa teriak. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan yang begitu besar. Ketakutan akan melukai hati ayah. Bayangan wajah ayah yang menua, tangan kasarnya, dan pengorbanannya selama ini selalu hadir setiap kali ia merasa tertarik pada jalan baru itu. Ia merasa bersalah bahkan sebelum mengambil keputusan apapun. Pergolakan batin itu berlangsung lama. Malam-malamnya diisi doa yang penuh air mata. Ia memohon petunjuk, bukan agar ditunjukkan jalan tercepat, melainkan jalan yang paling benar dan penuh kasih. Ia tidak ingin kehilangan ayahnya, tidak ingin menjadi anak durhaka, dan tidak ingin merusak keharmonisan keluarga yang telah dijaga bertahun-tahun. Di satu sisi, hatinya menemukan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain,
Rasa bersalah menekan dadanya hingga sulit bernapas. Ia merasa seolah berada di persimpangan yang sunyi, tanpa siapapun yang bisa ia mintai pendapat. Ia menyadari bahwa iman bukan sekadar tradisi, melainkan panggilan hati. Dan panggilan itu datang dengan konsekuensi. Semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat ketenangan itu memanggilnya. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan kedamaian yang menenangkan jiwa. Suatu malam, setelah pergolakan batin yang panjang, ia menangis dalam sujud yang lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Dalam keheningan itu, ia merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan, hanya rasa pasrah dan yakin. Keputusan itu akhirnya diambil, bukan dengan keberanian yang lantang, melainkan dengan ketulusan yang gemetar. Ia memeluk keyakinan barunya dengan hati yang penuh harap dan takut sekaligus. Harap akan ketentraman, takut akan kehilangan cinta ayah yang sangat ia junjung. Proses itu tidak dirayakan dengan sorak-sorai. Tidak ada pesta, tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya air mata, doa, dan tekad yang disimpan dalam hati. Ia memilih jalan sunyi, menyimpan keputusannya rapat-rapat, menjadi rahasia antara dirinya dan Tuhan. Setiap kali pulang ke rumah, ia kembali menjadi anak yang sama. Ia tetap membantu ayah, tetap mendengarkan ceritanya, dan tetap menunjukkan bakti tanpa perubahan sikap. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang berbeda di mata ayah. Dan justru itulah beban terberatnya, menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dari orang yang paling ia cintai. Ia menjalani hari-harinya dengan dua dunia yang berjalan beriringan. Di satu sisi, hatinya semakin tenang dengan keyakinan barunya. Di sisi lain, ia terus berjuang menjaga agar keharmonisan keluarga tetap utuh. Setiap doa yang ia panjatkan selalu menyebut nama ayah, memohon keselamatan, kesehatan, dan kedamaian untuknya. Kadang, rasa bersalah itu datang tanpa aba-aba. Saat melihat ayah berdoa dengan khusyuk dalam keyakinannya, dadanya terasa sesak. Ia ingin jujur, ingin berbagi, namun lidahnya keluh. Ia takut kejujuran itu justru akan menjadi luka yang tak tersembuhkan. Namun ia belajar satu hal penting, iman tidak selalu harus diumumkan. Kadang, iman diuji dalam diam, dalam kesabaran, dan dalam pengorbanan yang tidak terlihat. Ia memilih untuk menunjukkan keyakinannya lewat sikap, lebih sabar, lebih lembut, dan lebih berbakti. Hari demi hari, perubahan itu terasa dalam dirinya. Ia menjadi lebih tenang menghadapi masalah, lebih ikhlas menerima keadaan, dan lebih kuat menahan emosi. Ayah mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi dalam batin anaknya, tetapi ia merasakan kehadiran anak yang semakin dewasa dan penuh kasih. Di dalam hatinya, sang anak berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ayah tetaplah ayah yang harus dihormati. Keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk menjauh, apalagi melukai. Justru keyakinan itulah yang mengajarkannya arti bakti yang lebih dalam. Rahasia itu terus ia simpan, bukan karena malu, tetapi karena cinta. Ia menunggu waktu yang tepat, atau mungkin tak pernah berharap waktu itu datang. Baginya, menjaga ketenangan ayah lebih penting daripada kelegaan dirinya sendiri. Ia tidak tahu kemana jalan hidup akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal, keputusan itu telah mengubah hatinya menjadi lebih lembut. Dan dalam kelembutan itulah, ia berharap suatu hari, jika Tuhan menghendaki, cinta yang tulus akan menjadi jembatan bagi hidayah, tanpa paksaan, tanpa luka, dan tanpa kehilangan kasih yang telah membesarkan dirinya sejak kecil. Kebenaran, sekuat apapun disembunyikan, pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Begitu pula rahasia yang selama ini dipikul sang anak dengan hati bergetar. Ia tidak pernah berniat mengungkapkan perbedaan iman itu, namun keadaan mempertemukannya dengan saat yang tak bisa dihindari. Hari itu berlangsung biasa saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada nada tinggi, bahkan tidak ada air mata di awalnya. Hanya sebuah percakapan singkat, lirih, yang membuat udara di antara mereka terasa berubah. Ayah mendengarnya dari potongan-potongan cerita,
dari perubahan kebiasaan kecil yang selama ini dianggap wajar, dari doa-doa yang tak lagi sama seperti dulu. Ayah tidak langsung bertanya. Ia hanya diam lebih lama dari biasanya. Tatapannya kosong, bukan marah, melainkan seperti seseorang yang sedang berusaha menerima kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Saat akhirnya ia berbicara, suaranya tenang, namun ada getar yang sulit disembunyikan. "Jadi, jalan hidupmu sudah berbeda sekarang," ucapnya pelan. Sang anak tidak mampu menjawab dengan kalimat panjang. Kepalanya tertunduk, dadanya terasa sesak. Ia hanya mengangguk, lalu berkata lirih bahwa ia tidak bermaksud melukai hati ayah. Bahwa semua ini bukan keputusan yang diambil dengan ringan. Bahwa cintanya sebagai anak tidak pernah berubah sedikit pun. Ayah tidak membentak, tidak ada larangan, tidak ada ancaman. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berkata, "Ayah tidak mengerti semuanya, tapi ayah tetap ayahmu." Kalimat itu sederhana, namun justru itulah yang membuat hati sang anak nyaris runtuh. Tidak ada penolakan keras, tetapi ada jarak yang tak terlihat mulai tercipta. Sejak hari itu, kehangatan yang dulu mengalir tanpa disadari, berubah menjadi kehati-hatian yang menyakitkan. Mereka tetap tinggal di rumah yang sama, tetap makan di meja yang sama. Namun ada ruang sunyi di antara mereka yang sebelumnya tidak pernah ada. Ayah menjadi lebih pendiam. Sang anak menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap. Takut setiap gerakannya akan disalahartikan. Rasa bersalah kembali menyelimuti hati sang anak. Ia merasa telah mengecewakan ayah, meski ayah tidak pernah mengatakannya. Setiap kali melihat ayah duduk sendiri, memandangi halaman rumah dengan tatapan kosong, ada luka yang tak bisa ia obati dengan kata-kata. Namun satu hal tidak berubah, bakti sang anak. Justru di tengah jarak emosional itu, ia memilih untuk mencintai ayahnya dengan cara yang lebih dalam. Ia bangun lebih pagi, membersihkan rumah sebelum ayah terjaga, menyiapkan segala keperluan tanpa diminta. Ia memastikan ayah tidak kekurangan apapun. Dari makanan, obat, hingga kebutuhan kecil yang sering luput dari perhatian. Ia tidak lagi banyak bicara soal keyakinan. Tidak ada ceramah, tidak ada ajakan. Ia tahu, luka tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata yang dipaksakan. Islam, baginya, bukan sekadar ucapan. Ia adalah sikap. Ia adalah kesabaran yang ditahan, amarah yang diredam, dan cinta yang terus mengalir meski tak dibalas dengan cara yang sama. Ayah memperhatikan semua itu, meski tidak pernah mengakuinya. Ia melihat anaknya menjadi lebih sabar, lebih lembut, dan lebih bertanggung jawab. Tidak ada perubahan buruk seperti yang mungkin ia khawatirkan. Justru sebaliknya, sang anak terlihat semakin matang. Namun perasaan ayah tetap campur aduk. Ada kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Bukan kehilangan anak secara fisik, tetapi kehilangan kesamaan yang dulu menjadi ikatan batin mereka. Ia membutuhkan waktu, dan waktu itu terasa panjang serta sepi. Sang anak memahami itu. Ia tidak menuntut ayah untuk segera menerima. Ia tahu, cinta sejati memberi ruang untuk berproses. Maka ia memilih diam, memilih hadir tanpa syarat, dan memilih setia di tengah ketidakpastian. Ketika ayah sakit ringan, ia yang pertama bangun untuk membuatkan minuman hangat. Ketika ayah kelelahan, ia menawarkan bantuan tanpa diminta. Saat ayah terdiam lama, ia tidak memaksa bicara, cukup menemani dalam keheningan. Ada malam-malam ketika sang anak menangis sendirian. Bukan karena menyesali keputusannya, tetapi karena ia merindukan kehangatan lama yang kini terasa jauh. Ia merindukan tawa ringan, percakapan tanpa jarak, dan tatapan ayah yang dulu penuh kebanggaan. Namun setiap air mata itu selalu diakhiri dengan doa. Doa agar ayah diberi ketenangan. Doa agar hubungan mereka tidak hancur oleh perbedaan. Dan doa agar ia diberi kekuatan untuk terus berbakti tanpa pamrih. Ayah, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah kebingungannya, ia melihat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ia melihat bagaimana anaknya tetap memilih merawat,
menghormati, dan mencintainya, meski berada di jalan hidup yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa iman anaknya tidak membuatnya menjauh, justru membuatnya lebih dekat dalam tindakan, meski lebih diam dalam kata-kata. Kesadaran itu pelan-pelan melunakkan hatinya, meski belum sepenuhnya ia pahami. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang baru. Tidak lagi sehangat dulu, tetapi juga tidak dingin. Mereka belajar hidup dengan perbedaan tanpa harus saling melukai. Sebuah bentuk cinta yang tidak ideal, namun nyata. Sang anak mengerti bahwa dakwah tidak selalu berupa ucapan. Kadang, dakwah adalah kesetiaan yang tak goyah, kesabaran yang tak habis, dan kasih yang tetap memberi meski tidak diminta. Ia memilih jalan itu, meski berat dan penuh luka. Ia tidak tahu apakah sikapnya akan membawa perubahan apapun. Ia tidak berani berharap terlalu tinggi. Baginya, cukup jika ayah tahu bahwa ia tetap anak yang sama, anak yang dibesarkan dengan kasih, dan kini mencintai dengan cara yang lebih luas. Di balik jarak yang menyakitkan itu, benih-benih pengertian mulai tumbuh tanpa disadari. Dan tanpa ada yang tahu, cinta yang tulus sedang bekerja dengan caranya sendiri. Perlahan, diam-diam, menyiapkan sesuatu yang kelak akan menggetarkan hati mereka berdua. Waktu tidak pernah berhenti, dan ujian hidup datang tanpa meminta izin. Setelah jarak emosional itu menjadi bagian dari keseharian mereka, cobaan lain menyusul dengan lebih berat. Kehidupan yang selama ini berjalan sederhana mulai terguncang. Penghasilan ayah tidak lagi sekuat dulu, tenaga yang dulu menjadi sandaran perlahan melemah, dan usia yang menua tak bisa lagi disangkal. Hari-hari ayah tak lagi diisi dengan langkah tegap dan gerak cepat. Nafasnya sering terengah, punggungnya lebih sering membungkuk, dan wajahnya menyimpan kelelahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Sang anak melihat perubahan itu dengan hati yang perih. Ia tahu, waktu telah mengambil sebagian kekuatan ayah, dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Ekonomi keluarga mulai goyah. Kebutuhan hidup tidak berkurang, sementara kemampuan ayah untuk bekerja terus menurun. Ada masa-masa ketika meja makan terasa lebih sunyi, bukan karena tak ada makanan, tetapi karena kekhawatiran yang menggantung di udara. Ayah mencoba menutupinya dengan senyum tipis, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun sang anak tidak buta. Ia melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan tanpa banyak bicara, ia mengambil peran yang semakin besar. Ia bekerja lebih keras, menahan lelah, dan mengorbankan banyak hal yang seharusnya bisa ia nikmati di usia dewasa. Semua itu ia lakukan bukan karena kewajiban semata, tetapi karena cinta yang telah tumbuh sejak kecil. Ia tidak pernah menghitung apa yang telah ia berikan. Baginya, ayah telah lebih dulu mengorbankan segalanya tanpa perhitungan. Kini saatnya ia membalas, meski tahu bahwa balasan itu tak akan pernah setara. Ayah awalnya menolak. Ia tidak ingin menjadi beban. Harga dirinya sebagai kepala keluarga membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa ia kini bergantung pada anaknya sendiri. Namun sang anak tidak memaksa dengan kata-kata. Ia menunjukkan lewat tindakan, diam-diam membayar kebutuhan rumah, memastikan obat-obatan tersedia, dan menjaga agar ayah tidak kekurangan apapun. Perubahan peran itu tidak mudah. Ada rasa sedih yang terselip di hati sang anak setiap kali melihat ayahnya duduk termenung, menatap tangan yang dulu kuat kini bergetar. Ia tahu, ayah sedang berperang dengan perasaannya sendiri, antara menerima usia dan menolak kelemahan. Di tengah semua itu, iman sang anak justru semakin menempa jiwanya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, dan ikhlas bukan berarti tidak merasakan sakit. Ia merasakan lelah, kecewa, dan takut, tetapi ia tidak membiarkan semua itu menggerogoti cintanya. Doa-doanya semakin sering, semakin panjang, dan semakin sunyi. Ia tidak pernah berdoa agar ayahnya berubah keyakinan. Ia tahu, itu bukan haknya. Doanya sederhana namun tulus, agar ayah diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan menjalani hari-hari yang semakin berat. Setiap selesai berdoa, hatinya terasa lebih lapang. Seolah ia menyerahkan semua beban yang tak mampu ia pikul sendiri. Dalam keheningan itu, ia menemukan makna iman yang sebenarnya,
bukan pada perbedaan, tetapi pada kasih yang menguatkan. Ayah merasakan perubahan itu, meski tidak pernah membahasnya. Ia melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh, tidak mudah mengeluh, dan selalu hadir saat dibutuhkan. Ada rasa haru yang sering ia sembunyikan, terutama saat melihat anaknya pulang dengan wajah lelah namun tetap menyapa dengan senyum. Suatu malam, ayah jatuh sakit cukup parah. Tubuhnya menggigil, napasnya berat, dan wajahnya pucat. Sang anak panik, tetapi berusaha tetap tenang. Ia merawat ayah dengan penuh perhatian, menemaninya sepanjang malam, memastikan tidak ada satupun kebutuhannya terabaikan. Di saat-saat seperti itu, jarak emosional yang dulu terasa perlahan memudar. Tidak sepenuhnya hilang, tetapi digantikan oleh kebutuhan akan kehadiran satu sama lain. Ayah mulai lebih sering memanggil, bukan karena lemah, tetapi karena merasa aman. Sang anak tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika tubuhnya sendiri kelelahan, ia tetap memilih bertahan. Ia tahu, waktu bersama ayah tidak akan selamanya. Kesadaran itu membuatnya semakin berhati-hati dalam bersikap, takut jika satu kata atau tindakan akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Ekonomi yang sulit memaksanya belajar hidup lebih sederhana. Ia menahan keinginan pribadi, mengurangi kebutuhan yang tidak penting, dan memprioritaskan ayah di atas segalanya. Semua itu dilakukan dengan hati yang berat namun ikhlas. Ada malam-malam ketika sang anak duduk sendiri, menatap wajah ayah yang tertidur lelap. Ia memperhatikan garis-garis usia di wajah itu, bekas perjuangan yang selama ini tidak pernah ia sadari sepenuhnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia takut kehilangan, takut tidak cukup membalas, dan takut tidak mampu menjaga ayah seperti ayah telah menjaganya dulu. Namun di balik ketakutan itu, tumbuh keberanian yang sunyi. Keberanian untuk terus mencintai tanpa syarat. Keberanian untuk memberi tanpa berharap balasan. Dan keberanian untuk tetap berbakti meski tidak selalu dimengerti. Ayah, dalam diamnya, mulai merenungi banyak hal. Ia melihat bagaimana anaknya memikul beban yang seharusnya tidak sepenuhnya ia tanggung. Ada rasa bersalah yang muncul, bercampur dengan rasa bangga yang sulit ia ungkapkan. Ia tidak lagi melihat anaknya sebagai anak kecil yang harus dilindungi, tetapi sebagai manusia dewasa yang memiliki kekuatan batin luar biasa. Hubungan mereka perlahan berubah bentuk. Tidak lagi sekadar ayah dan anak, tetapi dua jiwa yang saling menopang di tengah badai kehidupan. Mereka tidak banyak bicara tentang perbedaan iman, seolah kesepakatan diam-diam telah tercipta, bahwa cinta lebih penting daripada perdebatan. Sang anak terus berdoa, terus berusaha, dan terus hadir. Ia tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berlangsung. Ia hanya tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan setiap kelelahan adalah bagian dari pengorbanan yang bermakna. Dalam keterbatasan ekonomi, usia yang menua, dan hati yang pernah terluka, cinta mereka justru menemukan bentuknya yang paling tulus. Tidak gemerlap, tidak dramatis, tetapi nyata dan menguatkan. Cobaan terbesar datang tanpa peringatan. Suatu pagi yang seharusnya berjalan seperti biasa berubah menjadi awal dari hari-hari paling menegangkan dalam hidup mereka. Ayah terjatuh di rumah, tubuhnya limbung, napasnya pendek dan terputus-putus. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Sang anak yang melihat itu seketika panik, namun berusaha menahan diri agar tetap tenang. Dengan tangan gemetar, ia membawa ayah ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, suara napas ayah terdengar berat, seperti setiap tarikan udara adalah perjuangan. Sang anak menggenggam tangan ayah erat-erat, berbisik agar ayah bertahan. Tidak ada doa yang diucapkan dengan lantang, hanya bisikan hati yang penuh harap. Di ruang gawat darurat, waktu terasa berjalan lambat. Bau obat-obatan, suara alat medis, dan langkah cepat para perawat menciptakan suasana yang menekan. Ayah segera dibawa masuk, sementara sang anak menunggu dengan jantung berdebar. Pikiran dipenuhi ketakutan yang selama ini selalu ia hindari, kemungkinan kehilangan. Setelah pemeriksaan panjang, ayah harus dirawat intensif. Kondisinya serius. Tubuh yang dulu kuat kini terbaring lemah.
dipenuhi selang dan alat bantu. Napasnya dibantu mesin, dan kesadarannya sering naik turun. Ada saat-saat ketika ia membuka mata, menatap kosong, lalu kembali terlelap tanpa sepatah kata. Sang anak memilih untuk tinggal. Ia menunda pekerjaan, mengabaikan urusan pribadi, dan mengorbankan hampir seluruh waktunya. Siang dan malam ia duduk di sisi ranjang rumah sakit, memantau setiap perubahan kecil pada ayah. Kursi keras dan cahaya lampu yang tak pernah padam menjadi saksi keteguhan hatinya. Keletihan fisik tak seberapa dibandingkan beban batin yang ia rasakan. Setiap bunyi alat medis membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap perubahan napas ayah membuatnya menahan napas sendiri. Ia hidup dalam kecemasan yang terus-menerus, namun tidak pernah meninggalkan tempat itu. Di sela-sela penjagaan, sang anak sering menatap wajah ayah yang terbaring. Wajah itu kini tampak rapuh, jauh dari sosok kuat yang ia kenal sejak kecil. Kerutan usia terlihat jelas, seolah seluruh perjalanan hidup ayah terlukis di sana. Air mata sering jatuh tanpa bisa dicegah. Dalam kesunyian ruang rumah sakit, ayah mulai mengalami momen-momen kesadaran yang singkat namun mendalam. Saat matanya terbuka, pandangannya sering kosong, namun sesekali terlihat ketakutan. Sang anak memperhatikan setiap gerak-gerik itu dengan penuh perhatian, berusaha membaca isi hati ayah tanpa kata. Pada suatu malam, ketika ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya, ayah terbangun dan memandang langit-langit. Napasnya berat, suaranya lemah ketika akhirnya ia berbicara. Kata-katanya terputus-putus, seperti sedang mengumpulkan sisa tenaga. "Ayah capek," katanya lirih. Kalimat itu menusuk hati sang anak. Ia menggenggam tangan ayah lebih erat, menahan air mata yang menggenang. Ia ingin berkata banyak hal, ingin menguatkan, namun lidahnya terasa keluh. Ia hanya berkata agar ayah beristirahat dan tidak memikirkan apapun. Namun malam itu berbeda. Ayah tidak segera terlelap. Ia menatap jauh, seolah melihat kembali perjalanan hidupnya sendiri. Ia berbicara tentang masa lalu, tentang kesalahan yang ia sadari terlambat, tentang penyesalan yang selama ini ia simpan. Suaranya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Ayah takut," ucapnya pelan. "Takut kalau waktu ayah sudah habis." Sang anak terdiam. Ketakutan itu bukan hanya milik ayah, tetapi juga miliknya. Namun ia memilih untuk menjadi sandaran. Ia menenangkan ayah dengan lembut, mengatakan bahwa ia selalu ada. Tidak ada janji muluk, hanya kehadiran yang tulus. Sejak hari itu, ayah semakin sering merenung. Dalam kondisi tubuh yang melemah, pikirannya justru terasa lebih hidup. Ia mulai mempertanyakan hidup, dosa, dan apa yang akan terjadi setelah semuanya berakhir. Pertanyaan-pertanyaan itu ia simpan dalam diam, namun sang anak bisa merasakannya. Sang anak sendiri menjalani hari-hari itu dengan doa yang semakin dalam. Ia berdoa diam-diam di sudut ruangan, memohon kekuatan, bukan hanya untuk ayah, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak memohon keajaiban besar. Ia hanya memohon agar diberi ketabahan menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam demi malam berlalu. Tubuh ayah semakin lemah, namun pikirannya semakin jernih. Ia mulai memperhatikan sikap anaknya yang setia menemani tanpa mengeluh. Ia melihat bagaimana anaknya menahan lelah, menahan lapar, dan menahan air mata demi tetap berada di sisinya. Ada rasa haru yang sulit ia ungkapkan. Di tengah ketakutannya akan kematian, ia menyadari satu hal penting: ia tidak sendirian. Anak yang dulu ia besarkan dengan keras dan disiplin kini hadir dengan kelembutan yang luar biasa. Suatu sore, ayah memandang anaknya lama. Tatapan itu penuh makna, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak sanggup diucapkan. Sang anak membalas tatapan itu dengan senyum tipis, meski hatinya bergetar. "Ayah bersyukur," ucap ayah akhirnya, "punya anak seperti kamu." Kalimat itu sederhana, namun menjadi penguat yang luar biasa bagi sang anak. Semua pengorbanan, semua kelelahan, terasa terbayar oleh pengakuan itu. Ia menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Di ruang rumah sakit yang sunyi itu,
Dua hati yang pernah berjauhan kini kembali dipertemukan oleh ujian. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembahasan tentang perbedaan. Yang ada hanya manusia yang menghadapi batas hidup, dan anak yang setia mendampingi tanpa syarat. Ayah terus bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia mengingat masa muda, keputusan-keputusan hidup, dan jalan yang telah ia tempuh. Ketakutan akan kematian membuatnya semakin jujur pada dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Sang anak melihat perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, ada kecemasan, dan ada cinta yang semakin dalam. Ia tidak tahu kemana arah semua ini akan membawa mereka. Ia hanya tahu bahwa inilah saatnya untuk benar-benar hadir, sepenuh hati. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti ujian yang tidak berkesudahan. Namun justru di sanalah, di antara bunyi mesin dan cahaya lampu, hati ayah mulai terbuka pada keheningan. Dan di sanalah pula, pengorbanan seorang anak mencapai puncaknya. Tanpa pamrih, tanpa tuntutan, hanya cinta yang tulus. Kondisi ayah semakin rapuh. Tubuhnya tidak lagi mampu melawan sakit yang terus menggerogoti dari dalam. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara pun harus diminta dengan susah payah. Wajahnya semakin tirus, kulitnya pucat, dan sorot matanya seringkali kosong. Namun di balik kekosongan itu tersimpan pergulatan batin yang semakin dalam. Di saat-saat seperti itulah, sang anak semakin menunjukkan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ia tidak pernah meninggalkan ayah sendirian. Jika harus tertidur, ia tidur di kursi rumah sakit yang keras, dengan posisi tubuh yang tidak pernah benar-benar nyaman. Jika terbangun, hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan ayah masih bernapas dengan tenang. Setiap hari, ia membersihkan tubuh ayah dengan tangan sendiri, mengganti pakaian, menyeka keringat, membetulkan selimut, dan memastikan ayah tidak merasa kesakitan. Tidak ada raut jijik, tidak ada keluhan. Yang ada hanya perhatian penuh dan sentuhan lembut yang mengandung cinta seorang anak. Ayah memperhatikan semua itu, meski seringkali hanya lewat sudut mata yang setengah terbuka. Dalam kondisi paling lemah, ia melihat dengan jelas betapa anaknya telah mengorbankan segalanya. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Anak itu hadir sepenuhnya, seolah dunia di luar ruang rumah sakit sudah tidak ada lagi. Pada malam-malam tertentu, ketika suasana semakin sunyi dan hanya terdengar bunyi alat medis, sang anak duduk di samping ranjang. Dengan suara sangat lirih, ia melantunkan doa. Bukan doa yang keras, bukan pula doa yang dipamerkan. Doa itu mengalir pelan, penuh pengharapan dan air mata yang jatuh diam-diam. Ayah mendengarnya. Meskipun tidak selalu memahami kata-katanya, ada sesuatu yang menyentuh jauh ke dalam hatinya. Suara itu terasa menenangkan, berbeda dari apapun yang pernah ia dengar. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan, seolah beban di dadanya sedikit terangkat setiap kali doa itu dipanjatkan. Sang anak tidak pernah bermaksud memperlihatkan keyakinannya. Ia hanya berdoa karena itulah caranya bertahan. Ia memohon kekuatan, memohon ampunan, dan memohon ketenangan, terutama untuk ayahnya. Setiap doa selalu diiringi air mata, bukan air mata ketakutan, melainkan air mata cinta. Ayah mulai merasakan sesuatu yang asing. Di tengah rasa sakit dan ketakutan akan kematian, hatinya justru disentuh oleh ketenangan yang datang dari sikap anaknya. Bukan dari kata-kata, melainkan dari cara anak itu mencintai, merawat, dan berserah diri. Pergolakan batin ayah semakin kuat. Ia mulai membandingkan ketakutannya sendiri dengan keteguhan hati anaknya. Ia bertanya-tanya, dari mana anak itu mendapatkan kekuatan sebesar itu? Bagaimana mungkin seseorang mampu bertahan dalam kelelahan dan kesedihan tanpa mengeluh sedikit pun? Di suatu sore, ketika kesadarannya cukup baik, ayah menatap anaknya lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan ragu atau bingung, melainkan tatapan penuh pertanyaan yang jujur. Dengan suara yang sangat lemah, ia akhirnya bertanya tentang doa-doa yang sering ia dengar. Sang anak terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut salah bicara, takut menyakiti, takut melangkah terlalu jauh.
Namun ia juga tahu, ini bukan saat untuk menghindar. Dengan suara tenang dan penuh hormat, ia menjawab sekadarnya. Tidak ada ajakan, tidak ada pembenaran diri. Ia hanya menjelaskan bahwa doa itu adalah caranya memohon kekuatan dan ketenangan. Ayah terdiam lama setelah mendengar penjelasan itu. Matanya menatap langit-langit, seolah sedang mencerna setiap kata. Dalam hatinya, pertanyaan demi pertanyaan muncul. Ia mengingat kembali hidupnya, usaha kerasnya, kesalahannya, doanya, dan ketakutannya akan akhir yang semakin dekat. Dalam kondisi rapuh itu, dinding-dinding keyakinan yang selama ini ia pegang teguh mulai terasa retak. Bukan karena ia membenci masa lalunya, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa ada ketenangan lain yang belum pernah ia rasakan. Hari-hari berikutnya, ayah semakin sering memperhatikan setiap gerak anaknya. Cara anak itu bersikap lembut, sabar, dan penuh empati. Tidak ada amarah, tidak ada keputusasaan. Bahkan saat ayah merintih kesakitan, anak itu tetap berusaha tersenyum dan menenangkan. Sang anak sendiri tidak menyadari bahwa sikapnya telah menjadi pelajaran hidup yang sangat besar. Ia hanya melakukan apa yang ia yakini benar, berbakti tanpa pamrih. Ia tidak berharap apapun, tidak berharap ayah berubah, tidak berharap pengakuan. Ia hanya ingin ayah merasa dicintai hingga akhir. Namun justru ketulusan itulah yang mengetuk hati ayah perlahan. Di sela rasa sakit, ia mulai merasakan damai yang asing. Ada ketenangan saat mendengar doa lirih anaknya. Ada rasa aman saat tangan anaknya menggenggam tangan yang semakin lemah. Pada suatu malam yang sunyi, ayah terbangun dengan napas berat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sang anak segera bangun, membantunya, dan menenangkan dengan suara lembut. Tanpa sadar, air mata ayah jatuh. Air mata ketakutan, penyesalan, dan kelelahan hidup. Ayah capek, ucapnya lirih. Ayah takut. Sang anak tidak menjawab dengan nasihat panjang. Ia hanya menggenggam tangan ayah lebih erat, lalu berdoa dalam hati. Ia memohon agar ayah diberi ketenangan, apapun yang akan terjadi. Dalam momen itu, ayah merasakan sesuatu yang sangat kuat. Bukan sekadar kasih seorang anak, tetapi ketenangan yang mengalir dari keyakinan anaknya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak perasaan itu. Ia membiarkannya hadir, mengisi ruang kosong di hatinya. Sejak saat itu, ayah tidak lagi menutup diri sepenuhnya. Ia mulai mendengarkan dengan lebih terbuka. Tidak banyak bertanya, tetapi juga tidak menghindar. Ia membiarkan anaknya berdoa di sisinya, membiarkan ketenangan itu mengalir tanpa perlawanan. Pergulatan batin ayah semakin intens. Ada rasa takut meninggalkan keyakinan lama, ada pula rasa penasaran terhadap ketenangan baru yang ia rasakan. Ia berada di persimpangan, di antara masa lalu dan kemungkinan yang belum ia pahami sepenuhnya. Sang anak tetap sama, tidak berubah sikap, tidak memanfaatkan kondisi ayah. Ia tetap merawat, tetap menemani, dan tetap berdoa dengan lirih. Ia percaya, hidayah bukan urusannya. Tugasnya hanyalah mencintai dan berbakti. Di ruang rumah sakit yang sunyi itu, sesuatu mulai bergeser. Tidak ada pengumuman, tidak ada keputusan besar. Hanya hati seorang ayah yang perlahan melunak, dan hati seorang anak yang tetap teguh dalam ketulusan. Malam itu terasa berbeda. Bukan karena suara alat medis yang lebih nyaring, bukan pula karena cahaya lampu rumah sakit yang lebih redup dari biasanya. Perbedaannya hadir dari udara yang terasa berat, seolah waktu sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Ayah terbaring dengan tubuh yang semakin lemah. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Tangan yang dulu kuat kini gemetar saat mencoba bergerak. Wajahnya pucat, namun matanya terbuka lebih lama dari hari-hari sebelumnya. Ada kesadaran yang jernih di sana, bercampur dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Sang anak duduk di sisi ranjang, seperti biasa. Matanya sembab karena kurang tidur, tubuhnya lelah, namun hatinya tetap terjaga. Ia mengelus tangan ayah dengan lembut,
mencoba menyalurkan ketenangan lewat sentuhan yang sederhana. Beberapa saat mereka hanya diam. Suara mesin menjadi latar yang konstan. Hingga tiba-tiba, ayah menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa kekuatan yang masih ia miliki. "Duduklah lebih dekat," ucapnya lirih. Sang anak mendekat tanpa bertanya. Ada firasat yang membuat dadanya bergetar. Ayah menoleh perlahan, menatap wajah anaknya lama sekali. Tatapan itu bukan lagi tatapan bingung atau ragu. Tatapan itu penuh kejujuran, ketakutan, dan permohonan. "Ayah sudah banyak berpikir," kata ayah dengan suara yang hampir tenggelam. "Tentang hidup, tentang akhir." Sang anak menelan ludah. Ia ingin mengatakan agar ayah beristirahat, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan kata-kata itu. "Ayah sering dengar kamu berdoa," lanjut ayah. "Ayah tidak selalu mengerti, tapi ayah merasa tenang." Kalimat itu membuat air mata sang anak menggenang. Ia menunduk, mencoba menguasai diri. Ayah menggenggam tangan anaknya. Genggaman itu lemah, namun terasa begitu berat. Kalau memang waktu ayah sudah dekat," ucapnya terbata. Ayah tidak ingin pergi dalam ketakutan. Sang anak menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Jantungnya berdegup keras. Ia mulai merasakan ke arah mana percakapan ini akan bermuara. Namun ia tidak berani berharap. Ayah ingin merasakan ketenangan yang kamu rasakan," kata ayah lagi. Suaranya gemetar. "Tolong, bimbing ayah." Dunia seakan berhenti berputar. Sang anak membeku. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Dadanya sesak. Pikirannya kosong. Ia takut salah. Takut jika ini hanya emosi sesaat. Takut jika ia melangkah terlalu jauh. Dan lebih dari segalanya, takut jika ia tidak cukup layak untuk membimbing ayah di momen sebesar ini. Jangan karena ayah," katanya dengan suara bergetar. "Ayah tidak perlu memaksakan apapun." Ayah menggeleng pelan. Gerakan itu membuatnya terbatuk kecil. "Tidak ada yang memaksa," ucapnya lirih. "Ini pilihan ayah. Dari hati ayah." Kalimat itu menghancurkan semua pertahanan sang anak. Ia menunduk, menangis dalam diam. Selama ini, ia berdoa tanpa pernah meminta ayah berubah. Ia hanya memohon ketenangan. Dan kini, di hadapannya, ayah justru datang dengan kemauan sendiri. Tangannya gemetar saat ia menggenggam tangan ayah lebih erat. Ia mengangkat wajah, menatap mata yang mulai berkaca-kaca itu. "Ayah yakin?" tanyanya pelan. Ayah mengangguk. Napasnya berat, tetapi sorot matanya mantap. Ayah ingin berserah sebelum semuanya berakhir. Sang anak menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, memohon kekuatan. Bukan keberanian untuk berbicara, tetapi kerendahan hati untuk membimbing dengan benar. Dengan suara sangat lembut, hampir seperti bisikan, ia mulai membimbing. Tidak ada nada menggurui, tidak ada tergesa. Setiap kata diucapkan perlahan, memberi ruang bagi ayah untuk mengikuti dengan napas yang tersisa. Ayah mengikuti. Suaranya patah-patah. Setiap suku kata keluar dengan perjuangan. Tubuhnya gemetar. Air mata mengalir di sudut matanya. Namun ia terus berusaha, seolah seluruh hidupnya bermuara pada kalimat-kalimat itu. Sang anak menangis sepanjang membimbing. Air matanya jatuh di punggung tangan ayah. Ia menahan suara agar tidak pecah, takut mengganggu konsentrasi ayah. Di dalam hatinya, ia berdoa tanpa henti, memohon agar Allah menerima ayah dengan kasih dan ampunan. Saat kalimat terakhir terucap, ruangan itu terasa berbeda. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara dari langit. Namun ada ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Seolah beban besar terangkat dari dada ayah. Ayah menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Wajahnya terlihat lebih damai. Ketegangan di dahinya berkurang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum kecil. "Terima kasih," ucapnya lirih.
Ayah merasa ringan. Sang anak menunduk, mencium tangan ayah dengan penuh hormat. Ia tidak mampu berkata apa-apa. Tangisnya semakin deras, bukan karena sedih, melainkan karena haru yang tak tertahankan. Di momen itu, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi luka lama. Yang ada hanya seorang ayah dan seorang anak, dipertemukan oleh cinta yang tulus dan hidayah yang datang tanpa paksaan. Beberapa saat kemudian, ayah memejamkan mata. Napasnya masih ada, meski lemah. Sang anak tetap menggenggam tangannya, enggan melepaskan. Ia takut jika ini adalah perpisahan terakhir. Namun ia juga merasa lebih tenang dari sebelumnya. Dalam hatinya, sang anak menyadari satu hal yang begitu dalam. Ia tidak pernah mengislamkan ayahnya. Ia hanya mencintai, merawat, dan berbakti sebaik yang ia mampu. Hidayah itu datang dari Allah, melalui jalan yang paling lembut, jalan cinta seorang anak. Ia teringat kembali seluruh perjalanan hidup mereka. Dari rumah kecil yang hangat, perbedaan yang menyakitkan, pengorbanan yang sunyi, hingga ranjang rumah sakit yang menjadi saksi titik balik paling mengharukan. Semua terasa seperti rangkaian yang disusun dengan sempurna. Meski penuh air mata, ayah bergerak pelan, membuka mata sebentar. Pandangannya tertuju pada anaknya. "Ayah tenang," ucapnya sangat lirih. "Jangan takut." Kalimat itu menjadi hadiah terakhir yang tak ternilai. Sang anak mengangguk sambil menangis, mencoba tersenyum di balik air mata. Malam itu berlalu dengan sunyi yang berbeda. Sunyi yang penuh makna. Sunyi yang tidak lagi menakutkan. Di dalamnya, ada kepasrahan, ada cinta, dan ada iman yang bertemu di ujung kehidupan. Waktu berjalan dengan langkah yang terasa ganjil setelah malam itu. Sejak dua kalimat suci terucap dengan suara lirih di ruang rumah sakit, udara seakan berubah. Tidak lebih terang, tidak pula lebih sunyi, tetapi terasa lebih damai. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah beban panjang yang selama ini mengendap di dada akhirnya luruh perlahan. Tubuh sang ayah masih terbaring lemah. Mesin-mesin medis tetap berdengung, perawat tetap datang dan pergi, dan hari-hari tetap berganti. Namun sesuatu telah berubah. Tatapan sang ayah tidak lagi dipenuhi ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Ada penerimaan di sana. Ada kepasrahan yang lembut, bukan keputusasaan, melainkan ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Anak itu masih setia berada di sisi ranjang. Tangannya masih menggenggam tangan ayahnya, seperti ketika ia masih kecil dan takut pada gelap. Kini perannya terbalik. Dialah yang menjadi penopang, menjadi pelindung, menjadi cahaya kecil di saat hidup ayahnya meredup. Kadang sang ayah terlelap lama, kadang membuka mata hanya beberapa menit. Setiap kali mata itu terbuka, anak itu menyambutnya dengan senyum. Tidak selalu dengan kata-kata, karena kelelahan seringkali lebih kuat dari suara. Namun senyum itu cukup. Senyum yang memuat rasa syukur, cinta, dan kepasrahan kepada kehendak Tuhan. Tidak ada penyesalan yang diucapkan ayah dengan lantang. Tidak pula ceramah panjang tentang masa lalu. Namun dalam diamnya, terlihat jelas bahwa hatinya telah berdamai. Ia tidak lagi gelisah menatap langit-langit kamar. Tidak lagi mencengkeram selimut dengan napas terburu-buru. Ia hanya berbaring, terkadang memejamkan mata sambil bibirnya bergerak pelan, seolah mengulang kata-kata yang baru dikenalnya, kata-kata yang terasa menenangkan jiwanya. Anak itu memahami satu hal, entah berapa lama lagi waktu yang diberikan, ia telah menerima anugerah terbesar. Bukan karena berhasil mengubah siapapun, melainkan karena ia menyaksikan sendiri bagaimana cinta yang tulus dapat menjadi jalan hidayah. Bukan lewat perdebatan, bukan lewat paksaan, melainkan lewat kesabaran yang panjang dan bakti yang tidak pernah berhenti. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama. Ada saat-saat kondisi ayah membaik, ada pula saat-saat napasnya kembali berat. Dokter tidak memberi kepastian. Semua kemungkinan terbuka. Dan anak itu belajar menerima ketidakpastian dengan hati yang lapang. Ia tidak lagi memohon agar hidup berjalan sesuai keinginannya,
melainkan agar apapun yang terjadi membawa kebaikan dan ketenangan bagi ayahnya. Jika suatu hari ayah itu kembali diberi waktu hidup, anak itu siap menjalaninya dengan penuh syukur. Jika suatu hari Tuhan memanggilnya pulang, anak itu pun siap melepasnya dengan doa dan keikhlasan. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki lebih lama, melainkan tentang mengantarkan dengan penuh kasih. Pada suatu pagi yang tenang, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela rumah sakit. Ayah itu membuka mata lebih lama dari biasanya. Pandangannya tertuju pada anaknya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, senyum kecil terbit di wajahnya. Senyum yang lemah, namun jujur. Dengan suara hampir tak terdengar, ia mengucapkan terima kasih. Bukan hanya untuk perawatan, tetapi untuk cinta yang tidak pernah pergi, bahkan saat jalan hidup mereka berbeda. Air mata anak itu jatuh tanpa suara. Bukan air mata kesedihan, melainkan keharuan yang dalam. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi akhir yang kita bayangkan, tetapi seringkali memberi pelajaran yang jauh lebih berharga. Entah setelah itu ayah kembali menjalani hari-hari panjang atau berpulang dalam ketenangan, satu hal tidak pernah berubah: jejak cinta yang ditinggalkannya. Anak itu melanjutkan hidup dengan iman yang lebih matang. Tidak merasa lebih suci, tidak pula merasa lebih tahu, melainkan lebih rendah hati. Ia memahami bahwa hidayah adalah rahasia Tuhan, dan tugas manusia hanyalah mencintai dengan sebaik-baiknya. Dalam setiap langkah hidupnya, anak itu membawa kisah ayahnya sebagai pengingat. Pengingat bahwa bakti kepada orang tua tidak pernah sia-sia. Bahwa kesabaran yang panjang akan selalu menemukan jalannya. Bahwa cinta yang tulus, meski sering terluka dan tidak dipahami, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia tidak menceritakan kisah ini untuk membanggakan diri. Ia menyimpannya sebagai doa yang hidup, sebagai kenangan yang menguatkan, sebagai bukti bahwa jalan kebaikan selalu bermula dari hati yang ikhlas. Setiap kali ia menengadah dalam doa, ia teringat wajah ayahnya, genggaman tangannya yang melemah, dan suara lirih dua kalimat yang mengubah segalanya. Kisah ini bukan tentang perpindahan agama semata. Ini adalah kisah tentang pengorbanan seorang anak, tentang bakti yang tidak memilih syarat, tentang cinta yang tetap utuh meski berbeda jalan, dan tentang keindahan hidayah Allah yang datang tanpa paksaan, melalui cara yang paling lembut, kasih sayang. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, setia, dan bersabar, hingga Tuhan sendiri yang membuka hati manusia pada cahayanya.